Akhirnya nggak berubah, potongan rambut tetap sama. Iya, saya tuh takut kalau potongan rambut berubah tuh, saya akan berubah bentuk gitu, bukan berubah image, berubah bentuk gitu. Aduh, jangan main musik, nanti jadi kere. Dan aku nggak pernah ngomong, sebetulnya ini baru ngomong pertama kali aku buka di sini loh. Mau belajar nih. Do, re, mi, fa, sol, fa, me, re, do. Coba ikutin ini. On tempo nih, ya kan? Sebenarnya oke gitu. Wow. Oh, begini nih cara belajarnya nih. Musik dan dirinya adalah satu kesatuan. Kecintaannya pada alat musik, kecintaannya pada seni terus berjalan. Entah itu di rumah, juga hingga ke Istana Negara. Ia terus berkarir membesarkan sekolah musiknya dan bertahan hingga kini. Sosok itu Purwa Caraka. Saya alumni kriminologi. Dan kemudian berbelok ke dunia jurnalistik, penulisan, bahkan larut dalam penulisan fiksi. Ada novel, ada puisi. Jadi buat saya tidak terlalu aneh kalau ada orang yang berbelok cukup jauh. Termasuk misalnya dia lulusan teknik industri, tapi kemudian berpuluh-puluh tahun hidup di dalam dunia musik. Bahasa bercandanya santai aja, bahwa di dalam dunia musik pun ada teknik kok. Teknik olah vokal, teknik mengelola bisnis musik dengan sangat luar biasa. Dan contohnya sudah menjadi tamu saya hari ini, teman bicara Maman kita kali ini, Kang Purwa Caraka. Apa kabar, Kang? Baik ya, kalau ditanya sehat, sesehat-sehatnya orang tua, saya jawabnya begitu. Akhirnya ngaku tua? Itu kan diplomasi, ya kan? Semangat tetap muda. Itu yang penting. Dan yang nggak berubah, potongan rambut tetap sama. Iya, saya tuh takut kalau potongan rambut berubah tuh, saya akan berubah bentuk gitu, bukan berubah image, berubah bentuk gitu. Saya juga. Termasuk kumis, gue nggak berani potong bersih. Potong habis nih gitu, takut aneh gitu. Tiba-tiba berubah. Takut aneh. Anak tentara, tapi masuk ke dunia musik. Sebagai anak kolong kadang-kadang kita menganggap cita-cita paling utama tuh ya jadi tentara juga. Tapi Kang Pura malah sama sekali nggak nyentuh dunia ketentaraan. Saya nggak tahu ya. Ayah saya sih dulu kebetulan beliau masih hidup ya di rumah. Ya. Umur 95 sekarang. 95. Ibu juga masih hidup di rumah saya sekarang, ada umur 94. Dulu itu dia senang musik, tapi dia nggak bisa main musik. Jadi misalnya dia beli dulu zaman dulu ada gerundih, orang bilang salon dulu ya. Yeah. Ada piringan hitam, ada tape open reel, ada radio ya, zaman dulu AM, FM gitu ya. Nah itu kan piringan-piringan hitam itu kan dia beli gitu ya, dari mana-mana, dari pergi luar negeri beli gitu. Nah umur 4 tahun saya udah bisa tuh putar tuh piringan hitam. Trio Utami belum lahir ya? Belum tuh. Dia tahun 68 dia. 8 tahun setelah. 8 tahun. Rentangnya 8 tahun. Iya. Gitu. Dikasih piano, dikasih segalanya yang berkaitan dengan musik. Ada piringan hitam. Tapi kenapa bapak dan ibu justru tidak mau anaknya jadi musisi? Menurut aku sih itu lebih kepada pola pikir atau persepsi gitu ya. Orang dulu terhadap musik. Contoh gampang nih. Mbahku, ibunya bapakku yang di Nganjuk, Jawa Timur itu, ketika aku lulus ITB 2 minggu, mungkin dikabarin tuh sama bapaknya kan, anaknya lulus ITB kan bangga banget tuh kan. IPK di atas 3 terus gitu kan? Iya dong, aduh, 3,3 lumayan lah ya. Nah itu sambutan pertama ketika lihat aku di pintu, itu kalimat yang meluncur, ada 2 tuh esensi kalimatnya. ITB dan persoalan musik. Oke, langsung. Pertama dia bilang, waduh Ger, saya dengar sudah lulus ITB ya. Sudah lulus jadi insinyur, ngomongnya gitu. Ya sudah lulus jadi insinyur ya. Gitu.
sekarang dinas di mana? Terus saya bilang, enggak Mbah, saya main musik. Aduh, jangan main musik, nanti jadi kere. Kere kan gelandangan ya. Betul. Jadi persepsi itu kan tidak membangun. Jadi sebetulnya persoalannya zaman dulu ya, mungkin ada terjadi juga sampai sekarang masih ada beberapa. Jadi orang tua itu seneng kalau anaknya bisa main musik, dia agak bangga di satu sisi. Tapi ada ketidakpercayaan kalau dia masuk di wilayah profesional. Gitu. Main musik keren, tapi untuk jadi profesi jangan. Gitu. Itu persepsi yang sampai hari ini masih ada loh. Gitu. Dia bangga lihat anaknya pintar di panggung gitu ya. Terjadi juga di anak-anak sekolah musik. Sekarang kan aku kan perhatiin tuh. Tapi ketika anaknya kemudian interest gitu ya, mau masuk profesional, jangan profesional deh, masuk sekolah musik aja ya, di tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Misalnya masuk di akademi musik atau university level musik gitu. Pasti nanya sama aku, anakku gimana ya? Mas, katanya tukang gitu ya. Anakku mau gini. Itu tergambar kekhawatiran gitu loh. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Jadi ini piano bernama aku, ada nama aku. Purwacaraka. Di sebelah kiri. Mana dapat itu organ, main. Aku ngerek 7 hari loh, guling-guling di lantai, minta itu organ. Seseorang itu kan hidup atas dirinya ya, gitu. Seseorang itu hidup atas dirinya, dan saya punya banyak contoh konkret masalahnya. Contohnya misalnya begini, anakku yang pertama belajar TV production. Aditya ya? Adit. Main piano nggak mau. Maunya main drum. Ya udah, aku kasih main drum. Gitu. Tapi nggak jadi guru drum juga atau nggak jadi drummer juga. It's okay. Gitu. Yang kedua jelas-jelas sarjana musik, si Andrea. Sekarang profesi musik. Aku kasih dia kesempatan untuk belajar semaksimal mungkin yang aku bisa kasih. Ya, termasuk financialnya. Yang mentoknya sampai di mana? Oke, aku belain. Gitu. Yang ketiga, lulus arsitek itu lebih bagus dari bapaknya lulus ITB. IPK-nya pun? IPK-nya pun. Gitu. Timingnya pun. Gitu. Apa yang terjadi? 1 tahun dia di sini, lebih deh, 1,5 tahun gitu. Hanya bikin satu desain tempatku di Bali. Sisanya main musik. Bikin indie lah sama temen-temennya lah. Dan seterusnya. Endingnya, dia bikin proposal sama aku. Boleh nggak saya belajar musik? Ya masa saya nggak bilang nggak boleh? Iya kan? Akhirnya dia sekarang menikmati di dunia musik. Padahal dia arsitek. Jadi, soal kenikmatan kan nggak bisa diukur dari materi ya. Enaknya itu kan ada contoh nyata ya. Jadi menjelaskan ke orang-orang tua murid itu. Sebenarnya contoh nyatanya aku satu. Langsung, iya. Terus anakku. Jadi aku memang konsisten terhadap prinsip aku. Bahwa once kita bilang bahwa anak itu, yang penting kamu jadi manusianya berkualitas dan bisa cari uang cukup, gitu aja. Karena susah mengatakan cukup dan harus kaya. Esensinya adalah bahwa kecukupan itu masing-masing orang itu kan berbeda gitu. Ini sama aja dengan di dunia musik juga ya. Kayak Kang Purwa mendalami piano, organ, dan lain sebagainya. Kalau nggak ketemu buku-buku musiknya dan nggak ketemu gurunya, nggak ketemu suasananya, nggak jadi juga ya? Iya. Dan organ itu salah satunya karena nggak aku cari buku, piano nggak dapatnya organ, aneh kan? Di tahun itu? Enggak, di tahun saya beli keyboard organ itu karena ditugasin guru pianonya suruh beli buku. Buku Bach itu, bukan? Buku Bach itu, benar. Okay. Orang Hungaria kan gurunya. Iya. Kamu cari buku ini ya. Cari keliling di Bandung malah lebih susah ya. Di Jakarta jangan dapat. Masuk toko 1, toko 1, 2. Ke Jakarta loh. Dari Bandung tuh ke Jakarta harus cari buku itu? Oke. Terus dapat di satu toko, nggak dapat juga di satu toko. Malah dapat itu organ. Main. Aku ngerek 7 hari loh. Guling-guling di lantai, minta itu organ. Ke Bapak? Itu. Tiba-tiba jatuh cintanya pada organ? Buku Bachnya sendiri nggak ketemu? Sampai hari ini. Sampai hari ini nggak ketemu? Sampai hari ini kan kita nggak perlu ya. Udah nggak perlu lagi. Sekarang mah
Udah cari ada. buku gampang ya. Tapi gitu. buku itu bentuknya, wujudnya nggak pernah ada di tangannya Kang Purwa kan? Yang itu dulu. Yang dulu kan yang diminta sampai oleh si guru meninggal. si guru musik yang orang Hungaria ini. Dan organ itu masih ada? Masih. Betul-betul disimpan sebagai kenangan yang paling abadi. Mereknya apa? Stone. Udah nggak ada ya sekarang? Nggak ada. Saya baru dengar masalah. Itu produk Hammond Jepang. Oke. Harganya waktu itu? Harganya 500.000. 500.000. Kalau diantar ke Bandung, ongkosnya 50.000. 10% dari harga. 550.000. Makanya dijemput sendiri untuk memefisienkan ongkos. Oke. Logikanya kalau itu barang sekarang harganya berapa ya? 25 juta sih ada kali, 30 juta sih ada kali. Yang sejenis itu sekarang. Kalau 30 juta, berarti kan ongkos kirimnya 3 juta. Kalau dihitung dari awal karir, bukan dari awal karir, bahkan dari piano pertama atau organ pertama, sudah berapa banyak yang menjadi temannya Kang Purwa, yang dipencet oleh Kang Purwa? Banyak sih, cuman ada yang bidangnya gini ya. Saya kan pernah jadi endorse player satu merek tertentu ya. Jadi merek tertentu itu, saya nggak mau sebut brands, itu kemudian terlalu mengupdate barangnya. Tapi beberapa akhirnya saya bilang, lu nggak usah update deh, aku beli aja gitu. Sisa bekasnya. Sebagai memorabilia aku gitu. Dan beberapa barang lain gitu. Nah, di dunia rekaman juga begitu. Ada alat-alat yang sudah menurut aku menghasilkan banyak sekali ya untuk aku. Apakah itu portofolio, mungkin finansial yang mengikutinya ya. Kan otomatis lah ya gitu. Betul. Dan seterusnya. Nah itu aku simpen di rumah, nggak pernah aku jual. Termasuk piano ini? Oh ini lain lagi cerita, ini mah. Jadi ini ceritanya piano ini, aku pernah berdiri di satu toko di Omotesando, itu Harajuku ya, di Tokyo. Ya, kira-kira tahun 83 ya. Aku lihat piano plexiglass gini nih, ya. Terus aku nggak berani masuk di toko itu. Selain aku masih muda banget, gitu kan. Duit juga nggak punya. Gitu, pasti nggak cukup. Ya pasti nggak cukup lah. Jadi aku cuma berdiri di depan etalase itu. Dalam hati aku cuma bilang, kapan ya aku punya nil barang? Apa menariknya? Ya menarik, ini kan kaca. Ini kan sesuatu yang highlight ya di kalau produk ya. Nah 30 tahun kemudian aku datang ke Shanghai Music Expo. Terus aku lihat piano ini. Nah kebetulan ada satu perusahaan di sini yang jadi distributor. Tapi bukan merek ini. Bukan merek ini tadinya yang aku lihat. Aku bilang sama si distributor itu, kebetulan datang bareng-bareng. Boleh nggak saya beli piano itu lewat kamu, kan aku nggak punya LC system. Ya kan, aku bukan importir. Bukan gitu. importir, ya. Aku pasti kena persoalan banyak nih, teks dan lain-lain gitu kan. Gitu. Terus dia bilang sama si yang punya perusahaan ini, pemain saya, dia bilang salah satu musisi Indonesia yang terkenal gitu, dia bilang gitu, dan bla 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 bla, mau gitu. Terus dia bilang, oke, datang ke booth besok jam 10. Aku datang ke booth dia karena pameran 4 hari. Di Shanghai ini? Di Shanghai ini jadinya gitu. Mana katanya piano yang you mau? Gitu. Ketemu manajernya di ini. Mana? Aku tunjuk, itu di booth itu gitu. Dia datang loh, bawa meteran. Diukur, nggak tahu, mungkin dia ngomong sama temennya pakai bahasa Cina, gitu kan. Diukur gini. Setahun kemudian dia bilang, you nggak perlu beli sama dia, beli aja sama kita akan bikin. Dan ini piano model gini yang pertama kita buat. Gitu. Jadi 1 tahun, terus di sebelah kiri itu tuh ada namanya Purwacaraka. Gitu. Langsung digrafir oleh mereka? Jadi ini piano bernama aku, ada nama aku. Purwacaraka. Di sebelah kiri. Artinya dia pun melakukan riset mungkin ya, mencari tahu siapa Purwacaraka dan kemudian memberi penghargaan yang luar biasa dengan... Ya pasti, karena kan akan punya nilai promotif. Iya. Bahkan sebetulnya 2020 Januari tanggal 22 itu aku ketemu sama pihak mereka, ingin kasih aku yang merah. Warna merah. Itu di NAMM Show di Los Angeles. Januari 2020. Kesepakatan terjadi, timeline-nya udah dibuat, bahwa piano ini akan dibawa ke Shanghai dulu pada Oktober.
di display, kemudian akan dikirim ke Jakarta. COVID masuk. COVID masuk. Februari, Maret kita libur. Mulai pertama 16 Maret 2020 saya nggak pernah lupa karena hari itu saya rapat dan mengeluarkan surat peliburan untuk anak-anak. Dan sampai hari ini proyeknya tertunda. Jangan pernah tanyakan apa yang orang kasih sama kita atau negara yang kasih sama kita. Tapi tanyakan apa yang kita udah kasih sama negara. Dan aku nggak pernah ngomong, sebetulnya ini baru ngomong pertama kali aku buka di sini loh. Artinya ada dua hal nih. Nama Purwacaraka itu bukan lagi di lingkungan Indonesia aja nih. Sudah mendunia. Ya dunia beberapa bagian lah. Sampai orang mengapresiasi dengan cara yang luar biasa seperti ini kan. Di luar negeri kan musisi dan lain sebagainya bahkan mendapat gelar Sir dan lain sebagainya kan. Apakah di Indonesia suatu saat juga bisa seperti itu? Ya menurut saya ini jadi balik lagi soal persepsi ya. Kalau kita lihat kalau mau cemburu-cemburuan nih ya kan. Saya bilang kapan ya ada di satu media juga. GBN kalau nggak salah kemarin waktu Gita Bahana Nusantara. Gita Bahana Nusantara bikin aransemen dan aku pembina juga. Aku bilang bahwa saya cemburu sama Paskibraka, aku bilang gitu ya. Karena ini anak-anak GBN nih juga sebenarnya value loh dari seluruh Indonesia ya kan. Harusnya juga diberi penghormatan sama dengan Paskibraka. Nah, terus aku melipir ke arah lain. Kelihatannya memang penghargaan sekarang kan diberikan lebih kepada atlet. Lebih kepada atlet. Atlet, ya kan? Itu penghargaan lebih kepada atlet. Tapi untuk aku sih nggak ngerti ya. Aku dari zaman dulu bilang, jangan pernah tanyakan apa yang orang kasih sama kita atau negara yang kasih sama kita. Tapi tanyakan apa yang kita udah kasih sama negara. Contoh misalnya, Tri Utami siapa itu waktu pergi ke Rumania dan lain-lain. Ongkos sendiri loh. Dan biaya sendiri. Biaya sendiri loh. Waktu di ke Rumania ada Asia Bagus siapa. Kadang-kadang ya ini confidential sebenarnya saya buka aja setelah 50 tahun. Saya tidak ingin buka jati diri siapa. Tapi saya pernah diminta untuk ngongkosin orang penyanyi yang pergi, anak muda yang pergi ke Jepang untuk beli tiket loh. Yang biayain Kang Purwa? Saya kasih $2.000 hari itu, US dollar. Itu. Kenapa dikasih? Ya, kalau menurut aku ya mereka berbakat, nggak punya kesempatan tapi nggak punya ongkos. Hari itu diurus TVRI. TVRI ternyata ya punya akses tapi nggak punya ongkos ya kan. Hari itu ya. Minta bantu, Kasubditnya jelas bilang boleh nggak kita minta bantuan, ya nggak apa. It's okay itu. Jadi happy aja kalau aku ya itu dan prinsip lain untuk aku ya. Kalau kita udah berbuat baik sama seseorang, jangan pernah berharap orang yang sama berbuat baik yang sama kita. Betul. Bahkan bersiaplah untuk ditusuk gitu. Ya kan? Tapi kebaikan lain akan muncul mungkin dari orang-orang lain. Itu kepercayaan yang lain dan gitu kan. Tapi sebatas itu, kita percaya itu aja lah gitu. Gitu ya, positive thinking aja. Ya, alhamdulillah, puji syukur sih sampai sekarang sih yang nusuk balik nggak ada juga gitu. Ini pepatah aja gitu kan. Gitu. Tapi kita berbuat baik aja lah gitu menurut aku. Dan aku nggak pernah ngomong, sebetulnya ini baru ngomong pertama kali aku buka di sini loh. Gitu. Karena kita sebenarnya butuh kehadiran negara. Betul, kita bertanya tentang jangan tanyakan apa yang negara berikan, tapi apa yang kamu berikan pada negara. Tapi buat banyak orang, negara pun perlu hadir kan. Betul, jadi ya saya nggak tahu ya ini beberapa sih sekarang menurut saya sih ini jauh lebih baik dari sebelumnya ya posisi hari ini ya. Ada penghargaan kebudayaan, ada pekan kebudayaan nasional, ya kan. Walaupun tingkatnya dirjen kebudayaan di bawah sebuah kementerian yang very complicated gitu ya. Betul. Kemendikbudristek gitu kan. Kementeri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berarti 4 dong. Iya. Gitu. Walaupun di bawah dirjen. Nah, cuma memang kalau saya boleh angkat bicara, mumpung Pilpres nih. Kalau bisa, kalau aku lihat sebagai sebuah negara yang kekayaan kesenian, kebudayaannya juga banyak ya. Mungkin gitu, ini baru gagasan prematur ya. Mungkin ada bagusnya nggak sih kalau dibikin Kementerian Kebudayaan? Karena level dirjen, walaupun dikasih duit cukup, tapi keputusan-keputusan yang menyangkut wilayah
dia itu sangat tergantung naik ke atas. Iya. Tergantung menterinya sekarang lebih interest kemana. Iya, gitu. Kalau lebih ke interest ke pendidikan, ya kan, tapi tidak mengerti quote unquote kebudayaan. Karena simpati sama empati agak beda. Iya. Iya. Ya kan? Kalau empati dia akan ada di dalamnya situ. Betul. Simpati cuma dari luar kan? Simpati hanya coba mengerti. Iya, saya memahami. Saya coba memahami. Iya. Gitu. Tapi kalau empati, saya ada di tempat kamu loh, gitu. Saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Gitu. Itu yang menarik. Sangat menarik dan kita berharap kebudayaan itu dan ditjennya bukan tergantung pada sosok, tapi betul-betul pada nomenklatur ditjen tersebut. Jadi kalau kita bilang sekarang kebudayaan dapat perhatian, bukan semata-mata karena Hilmar Faridnya dirjennya. Iya, betul. Bukan karena Mas sosok. Fai-nya. Iya, gitu. bukan karena Mas Fai-nya, tapi karena nomenklatur dari ditjen tersebut. Yeah. Dan usulan Kang Purwo sangat menarik karena kebudayaan itu bukan semata-mata kesenian. Tadi ada pembicaraan yang menarik tentang munculnya, datangnya pandemi COVID yang diawali pada tanggal 16 Maret 2020. Sejumlah hal tertunda. Tapi itu tidak menyurutkan langkah seorang Purwacaraka dan kita mendapatkan fakta nyata bahwa sekolah musik Purwacaraka tetap berjalan. Bagaimana itu bisa diwujudkan dan bagaimana itu bisa terjadi dan bukannya berkurang, malah bertambah. Pada 15 Maret itu kan pemerintah mengeluarkan maklumat bahwa 16 Maret itu kan semuanya kan diliburkan. Ya. Work from home, ya kan? Sekolah, kantor, dan lain-lain. Ya karena itu posisinya hari Minggu, jadi saya Senin itu 16 Maret kumpulin staff di kantor. Gitu. Dan lucunya setengah jam sebelum saya sampai di kantor, kompetitor utama yang selama ini sangat berkompetisi, itu WA. Nanya, nih gimana nih kita? Gitu. Itu tuh, makanya kadang-kadang ya, kalau kita tuh diserang Belanda gitu ya, atau diserang musuh gitu ya, tuh kita bisa solid loh bersatu ya, walaupun kita saing-saingan gitu ya. Itu harus punya musuh bersama. Musuh bersama, karena ada musuh bersama, waktu itu jadi kompak. Jadi selama meeting itu kita koordinasi. Oke. Dan at the first time tuh kita tuh sebagai big competitor gitu ya, main kompetitor, kita tuh bersahabat banget gitu ya di WA. Nah jadi saya tuh nggak pernah lupa kejadian itu dan kita putuskan hari itu menerbitkan surat dan liburnya dinyatakan sejak 17 Maret 2020 ya. Di semua sekolah musik Purwacaraka di seluruh Indonesia? Iya, kemudian besoknya saya menemukan satu perangkat teknologi yang memungkinkan kita ketemu lebih banyak dari sebelumnya, gitu, teknologi sebelumnya. Terus keluarin surat kedua bahwa oke, kita menggunakan daring. Menggunakan daring gitu, dan murid drop sampai di bawah 50% sih. Total di 50 sekolah ini ada berapa murid, Kang Purwo? 86 sekarang. 86 sekarang? Sudah 86. Waktu itu murid berapa totalnya? Dulu terakhir posisi 15.900, drop ke 11.000. Kita itu di dalam kondisi pandemi, itu percaya bahwa pandemi itu sebagai krisis hanya ada dua katanya. Satu danger, satu opportunity. Okay. So you always have your opportunity. Apapun juga. Ada tantangan nih, gimana caranya nih supaya murid nggak libur banget, itu pertama yang paling gampang. Oh ya oke. Online, daring, dengan segala keterbatasannya. Dan saya pantau selama 3 bulan, 4 bulan pertama. Saya ikut masuk. Jadi saya random masuk di kelas-kelas, ada yang di Balikpapan, ada yang di Samarinda, ada yang di Medan. Random aja masuk. Dan saya udah mengunjungi 900 keluarga. Secara online? Okay. Jadi misalnya saya tahu nih hari ini ada kelasnya si A gitu. Random aja, nggak tahu nama muridnya siapa gitu. Masuk aja, ikut, jebret gitu. Nanti kan dia terima nih, oke. Saya lihat semua nih, kondisinya sampai hafal nih. Oh, kondisi belajarnya bagaimana, kamarnya warnanya apa. Kadang-kadang anak tuh latihan di kamar gitu. Ya kan, catnya warnanya apa, hordennya warnanya apa gitu. Nah, yang paling penting dari 900 itu ada kemungkinan kita menemukan, oh ini nih yang gua nggak tahu selama ini di rumah. Oh ternyata pianonya fals. Ternyata dia nggak bisa ngecun biola, bapaknya nggak bisa bantu. Dia ternyata nggak punya drum, pakai ember. Ada? Banyak.
Muridnya Kang Purwo? Waktu di sekolah kan ada disediakan? Iya kan disediakan. Begitu di rumah ternyata nggak ada. Dia nggak punya drum. Jadi kita tahu bahwa kegagalannya bukan perkara dia nggak rajin. Mampu, nggak capable gitu kan? Tapi dia memang keterbatasannya di alat. Jadi gimana ceritanya dia 7 hari suruh latihan di rumah terus balik lagi punya progres. Termasuk instrumen lain, misalnya piano klasik. Dia nggak punya piano klasik. Kalau dia punya keyboard kecil aja masih rada lumayan. Tapi believe it or not ada yang pakai pianika. Dan itu kemudian saya memutuskan untuk oke, kita konsolidasi, perbaikan sistem semuanya, Sret. Jadi ibarat lagi balap gitu, diberhentiin semua, masuk pit masing-masing gitu. Kita ganti tuh semua mesinnya, bannya yang kurang-kurang gitu. Terus dibalapin lagi sekarang gitu. Kita mengusahakan bagaimana caranya selama pandemi kita tetap eksis. Mau belajar nih? Terusin adanya kan? Iya. Udah Kang Maman baca puisi aja. Iya. Dan believe it or not, murid kita 35% sekarang di atas sebelum COVID. Lebih tinggi dari sebelum COVID? 35%. Wow. Maaf, mungkin ada di antara murid-murid kita juga yang karena COVID dan wafat kan? Oh, guru banyak. Guru banyak? Dan kalau guru kena COVID wafat, itu persoalan itu nggak sederhana loh. Iya. Karena apa? Karena gini, kalau dia masuknya di COVID awal, kan kita online semua, it's okay ya. Iya. Gitu. Tapi ketika di COVID pertengahan itu kan ada serinya tuh. Ada seri Delta, ada seri banyak tuh serinya. Omikron, apa namanya? Iya, Omikron. Ya, dan seterusnya kan gitu. Itu kan udah mulai ada semi ketemu, boleh tuh. Iya. Ketemu. Boleh tatap muka. Boleh tatap muka, separuh pakai masker, kan ada penawasa itu. Terus gurunya meninggal. Tuh gimana caranya ngasih tahu sama siswa? Kan dia ketemu kemarin. Sebelum wafatnya ketemu ya? Kalau 4 hari aja sebelum wafat ketemu kan urusan tuh. Iya. Gimana caranya? Mau ditutupin? Atau enggak? Kalau dibuka, kan panik semua tuh kan, sekian puluh murid yang gurunya itu. Belum staf yang ketemu. Terus ongkos PCR-nya kan tiba-tiba jadi naik semuanya. Pernah 1 jutaan kan? Iya, hari itu masih 1 juta. Gitu. Kebayang nggak? Gitu. Gimana begitu saya dapat laporan, Pak, Ibu Anu masuk rumah sakit, oke. Tiba-tiba 2 hari kemudian, Pak, dia meninggal. Urusannya bukan cuma innalillahi wa inna ilaihi raji'un loh. Dan selesai, enggak kan? Selesai, enggak gitu. Terus, gimana nih siswa-siswanya? Siapa siswa yang ketemu dia dalam 7 hari? Dicari, keluarin absennya. Tracking semua. Itu baru di 1 cabang loh. Itu gimana seorang Purwa bisa sedemikian kuat dengan 86 dan sekian banyak masalah dan sampai hari ini bertahan? Ya saya pikir motivasi ya. Oke. Dan saya ingin, untuk saya jadi menarik loh. Dan believe it or not, murid kita 35% sekarang di atas sebelum COVID. Lebih tinggi dari sebelum COVID? 35%. Wow. Ketika orang begitu dibuka lagi ya, setelah pandemi kan, euforianya naik kan. Demand-nya kan otomatis naik. Langsung naik. Ya kita tinggal nangkepin, kan kita ready terus. Yang paling siap justru yang bisa bertahan saat itu. Makanya nambah 35% tadi ya. Dan itu juga yang membuat Purwacaraka tetap dilihat oleh berbagai instansi termasuk oleh Istana Negara ya. Ya mungkin ya. Tapi dulu sih zamannya Pak SBY jadi presiden, saya selalu main di istana ya. Setiap tahun, 17. Tiap 17 malam tapi. Ya. Itu Istana Negara. Belum yang itu dengan Gita Bahana Nusantara juga. Bukan. Belum bukan, waktu belum. itu. Iya. Belum yang pertemuan di Bali inilah, banyak banget. Teman Pak Habibie besok bisa main nggak untuk saya gitu. Bisa seperti itu pesanannya. Saya agak deket sama Pak Habibie karena kita pernah bikin opera Ainun untuk Pak Habibie. Saya pernah ngobrol begini sama Pak Habibie dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam di Munchen di rumahnya. Dia betah ya diajak ngobrol. Dia mau betah ngomong. 12 jam loh. 12 jam ngobrol sama beliau. Apa yang didapat dari sosok yang hebat? Banyak cerita-cerita yang nggak pernah publik tahu ya. Wah, kalau Pak Jokowi mungkin di tempat yang lain ya. Iya. Gita Bahana Nusantara. Terus kemarin ada pembukaan KTT ASEAN. 1 bulan sebelumnya ada AIPA ya. ASEAN Interparliament Assembly ya.
juga pembukaan. Itu ada beberapa sih. Ada beberapa yang masuk juga sekarang. Kalau aku sih kerja total ya. Iya. Kerja total. Ibarat kalau sekarang kerja nih, bikin jingle gitu ya, bikin theme song atau apa. Keyboard nyala, saya udah ngantuk. Keyboard tetap nyala, saya bisa tidur di sebelah keyboard. Ini terjadi hari ini ya, bukan terjadi dulu-dulu. Terjadi hari ini. Saya tidur di studio aja di rumah. Seperti tadi malam ya? Nah, seperti tadi malam. Dan saya bisa terjaga loh dengan pikiran kerjaan aku belum selesai gitu. Aku bisa meloncat langsung duduk lagi di keyboard terusin gitu. Bisa dilakukan. Walaupun tidak sekuat 3 tahun lalu ya. Itu ibaratnya organ musik, alat musik itu adalah organ tubuhnya Purwacaraka, bener ya? Udah nggak bisa dipisahkan seperti itu ya? Iya, boleh dikatakan demikian lah. Apakah Anda pikir kalau saya di kantor sebelah sana itu ngurusin musik? Enggak, ngurusin manajemen. Purwacaraka itu lebih ke manajemen lah. Iya, kalau sekarang spend the time di kantor duduk, itu nggak main musik saya. Nggak ada urusan dengan musik. Beneran. Murni di manajemennya? Iya, rapat koordinasi ini, ada persoalan ini, ada ini penawaran ini. Ada persoalan, ada penawaran, ada koordinasi event, ada macam-macam. Kayak misalnya gini, akhir September ini kita akan lakukan kegiatan International Festival yang pertama kali di Bali. Di Bali. Bekerjasama dengan pihak Singapura. Pesertanya dari Vietnam, Kamboja, ada dari Filipina, Indonesia sendiri gitu. Kita sebagai pelaksana penyelenggara dan juga penyelenggara karena kita ada modal di situ. Gitu. Tapi ini Purwacaraka Music Studio loh yang eksekusi semuanya. Oh, eksekutornya semua Purwacaraka Music Studio. Okay. Gitu. At the first time. Jadi termasuk mengelola kedatangan semua penyanyi yang akan mengisi. Oh iya, enggak, festivalnya lebih pada festival anak-anak ya, sekolah. Iya. Jadi ya semua, ya kedatangan semua. Okay. Gitu. Kita turunin, nggak pakai IO, kita turunin semua pasukan kita yang memang terbiasa sudah melakukan kegiatan itu sendiri tanpa IO. Termasuk sekolah-sekolah yang ada di Bali? Bali, Surabaya kita turunin. Semua diturunkan ke sana? Gitu. Jadi duduk di kantor ya koordinasi ini, gimana? Jadi betul ya, bisikan Helmi Yahya ke saya kalau mau cari siapa raja manajemen musik di Indonesia hari ini ya Purwacaraka. Oh, dia bilang gitu? Dia bilang gitu. Waktu kita terakhir ketemu itu, dia mengatakan ini orang yang nggak ada lawannya lah di Indonesia soal memanage musik, memanage sekolah musik, dan berpikir bagaimana memonetisasi musik itu ya. Di Indonesia siapa lagi selain Purwacaraka gitu. Teruji lewat COVID dan lain sebagainya, bahkan tadi dibilang nambah musik. Mau belajar nih? Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Coba ikutin ini. Do, re, mi, fa, la, si, do. Kan langsung. Iya. Itu kalau istilah di musiknya tuh solfeggio. Nah, solfeggio itu kayak apa ya? Match nada gitu. Kalau ini kan do, apapun dia do apa do, gitu, ya. Re, fa, kan? Ya, terus lari. Coba. Sol, do, terus saya nadanya kan? Iya. Udah Kang Maman baca puisi aja. Itu dia. Ya kan? Kata Titi Puspa juga gitu. Kang Maman kok nadanya do semua. Baca puisi aja lah ya. Tapi betul ya, modal paling dasar bikin kita nggak bisa nyanyi itu karena ketakutan akan kesalahan itu sendiri. Udah takut akan dibilang pasti salah. Oh iya, sometimes begitu sih. Tapi nggak selalu. Memang kadang-kadang ada orang yang terlahir memang mungkin karena tidak terdidik juga tidak terlatih juga dari kecil ya. Itu karena sebetulnya nada-nada ini bisa dilatih sebenarnya ya. Cuma nanti keterbatasan nadanya atau keterbatasan latihannya tergantung dari yaitu talent grade-nya. Oke. Ya. Talent grade-nya. Tapi bukan berarti Purwacaraka Music Studio menolak kalau memang dia nggak punya talenta ya. Tetap. Ya, jadi gini, dalam konteks pendidikan kita kan mesti terima dia. Oke. Ya kan, tapi nanti dalam 3 bulan kita pasti report sama orang tuanya.
Bu, Pak, anak ibu ini begini isinya. Dia mungkin tidak buta nada, tapi dia tidak bisa ngikutin ritme misalnya gitu. Karena ada orang yang diputerin musik 4/4, nariknya 6/8 kan? Atau 7/8 kan? Misalnya kalau aku pancing dengan nada begini misalnya. Kan 3/4 kan ada yang jatuhnya gini ya gitu kan, nariknya nggak aturan gitu kan. Nah, kalau ini kan Kang Oman masih on tempo nih ya kan, sebenarnya oke gitu. Wow, begini nih cara belajarnya nih. Masih ketemu ya temponya, ini yang disebut itu ya. Saya tetap penasaran untuk jamming dengan Kang Purwa. Nah, saya punya puisi Kang Purwa. Waduh. Ini tanpa latihan nih. Selamanya Indonesia. Indonesiaku, Indonesiamu. Tanah pusakaku, tanah pusakamu. Sabang hingga Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, bersanding berpeluk dalam satu ikatan cinta. Beragam rupa, neka-neka warna, pendar-pendar surga yang dititipkan di muka bumi. Indonesia namanya. Aku Indonesia, kamu Indonesia. Bineka namun satu dalam ikatan cinta, kita Indonesia. Selamanya di hatiku, selamanya di hatimu. Satu Indonesia. Aku kalau terima pekerjaan nggak pernah nanya, lu kaya apa miskin gitu. Kang Purwa, ini ada pertanyaan cepat dan jawaban cepat. Pertanyaannya sih singkat. Siap. Tinggal milih. Siap. Nasi goreng atau soto? Nasi goreng. Piano atau gitar? Piano. Main piano di rumah, main piano di istana? Sama aja. Aransemen lagu daerah atau aransemen lagu dangdut? Aransemen lagu daerah. Jakarta, Bandung? Bandung. Oke. Kenapa Bandung? Nggak tahu ya, saya tuh kalau suruh pilih hidup sebenarnya enak di Bandung. Kalau jawabnya Jakarta Bandung ya. Itu. Jakarta atau Bandung? Nggak tahu, Bandung tuh inspiratif lah untuk saya. Banyakan ide didapat di sana atau di sini? Ya kalau sekarang di dalam konteks pekerjaan apapun juga kan kita berhadapan Jakarta, dengan kan? Iya kan, apa boleh buat kita harus lakukan gitu kan. Tapi kalau disuruh tinggal Bandung? Iya, saya lebih senang tinggal di Bandung sih, jujur. Kenapa lagu daerah bukan dangdut? Padahal KDI itu identik juga dengan Kang Purwa. Jadi gini, semua sebetulnya saya tertarik, tapi kalau saya suruh pilih lagu dangdut atau lagu daerah, saya kalau lebih tertarik sama lagu daerah ya, karena saya lebih bebas gitu melakukannya. Kalau dangdut tuh kadang-kadang ada batasan-batasan yang kita harus ikutin idiom dia gitu. Cengkoknya nggak boleh diganggu? Bukan cuma cengkok, kadang-kadang di tengah ada bukan intro ya, tapi musik pendek yang menyebabkan permainan tunggal, seruling dan sebagainya. Yang menyebabkan itu cue untuk apa namanya, penyanyi masuk. Dan penyanyi dangdut biasanya kalau dirubah dia nggak bisa masuk. Maunya gitu. Nah, itu dia. Iya. Dan udah 2 tahun ini aku garap medley daerah untuk GBN ya di Istana. Yang 6 lagu, 7 lagu atau 5 lagu itu yang ya, medley dengan itu, Gita Bahana Nusantara itu. Okay. Tahun lalu dan tahun yang sekarang aku bikin yang jadi medley-nya itu perjalanan ibu kota Indonesia. Ya, jadi kita awali dengan lagu Jakarta. Iya. Terus lagu Jawa, Jogja. Pindah ke Padang kan.
pindah ke Jakarta lagi. Dan rencananya akan pindah ke IKN kan next year. Hanya karena lagu waktunya dibatasin nih sama protokol upacara. Kalau boleh agak panjang aja dikit. Waduh, aku lebih seneng bisa menceritakan bagaimana kenapa 5 lagu itu. Oh, kenapa apa namanya? Kita pindah ke Bukit Tinggi karena diserang agresi militer Belanda ke satu gitu ya. Wah, kalau boleh aja itu divisualisasikan, dimusikalisasikan juga dahsyat. Bener. 5 ibu kota, 5 tempat yang pernah jadi ibu kota negeri ini. Iya. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya IKN sekarang. Kita pernah ada di Bukit Tinggi, kita pernah ke Jogja. Iya. Bahkan isunya ada pernah di Aceh seminggu tapi tidak diperhitungkan ke dalam sejarah sih. Catatan sejarah kita. Dan itu kita survei dulu ketika membuat si medley itu. Artinya membuat medley pun tidak asal-asalan milih lagu kan. Oh iya. Ada catatan sejarahnya. Iya. Kita mau mengidentifikasi lagu Kalimantan, apakah ini Kalimantan Timur atau tidak, itu aja rapatnya berkali-kali. Untuk menemukan lagu ini untuk mengkonfirmkan. Karena ketika kita buka di YouTube, banyak yang bilang, oh bukan tuh, ini gini. Nah kita juga nggak ingin dikomentarin jelek dong, gitu kan. Gitu. Jadi ya kita pastikan dulu semuanya. Gitu. Nah itu juga Kang Purwa menjawab yang berbeda ya. Main di rumah atau di Istana Negara, sama aja. Sama. Dua-duanya dengan kualitas yang sama saja. Menurut aku begitu, karena aku kalau terima pekerjaan nggak pernah nanya, lu kaya apa miskin gitu. Oke. Ini ya menarik, job desk-nya saya segitu aja. Nggak pernah ada perbedaan harga. Di istana atau bukan di istana, nggak ada urusan. Oke. Itu. Ini menarik kan? Sebuah jawaban yang inspiratif betul. Kita nggak melihat yang kita akan hadapi siapa gitu kan. Ya, tetap memberikan yang kita memberikan yang paling maksimal dari pekerjaan apa yang diminta. Iya. Oke. Piano, gitar, tapi gitar bisa kan? Ya, sedikit-sedikit bisa. Dan piano udah bagian dari tubuhnya Kang Purwa lah ya, piano, keyboard kayak gitu. Nasi goreng soto tadi? Sebenarnya dua-duanya saya suka banget, jujur. Sana negeri ini negeri nasi goreng loh. Iya. Negeri soto juga. Di semua negara, di semua daerah ada nasi gorengnya. Tapi jumlah nasi goreng di atas soto. Dan yang menarik, karena ada teknologi pula, saya bisa melihat Kang Purwa jamming di media sosial. Dengan orang yang tidak saling kenal mungkin satu sama lain. Ya. Ini contohnya, kita lihat nih. Satu video challenge yang tentang lagu Naik Delman. Pada hari Minggu ku turun ayam ke kota. Jadi kan sistemnya gini, aku bikin dulu musik, terus pakai kosongan tuh dibagi, terserah nanti mau dibagi berapa gitu kan, itu kan KineMaster apa namanya saya nggak tahu. Ya udah mereka terima dari Instagram, terus kemudian mereka bikin apa namanya di atas musik saya, terus gambarnya ditempel, udah hanya gitu aja. Wah. Persoalan hak cipta kalau kita kaitkan dengan hal ini gimana ya? Oh saya urus hak ciptanya dulu dong. Oke. Saya telepon dulu pencipta lagunya. Lagu Pak Kasur. Saya telepon dulu sebelum langsung. Wacaraka pun tidak pernah ribut-ribut soal, nggak pernah masuk dalam cerita tentang konflik soal hak cipta pun sudah melakukan hal itu dan sudah melakukan penghargaan terhadap karya cipta orang. Saya sih sebenarnya kita itu ya kalau ribut-ribut betul kan tinggal nyontoh ya. Gampang sih sebenarnya. Bagaimana cara menghargai? Misalnya gampangnya gini, beberapa tahun yang lalu udah lama sih, ketika 2 tahun setelah Inul Daratista itu muncul di permukaan gitu. Nah, kemudian aku mengiringi dia di satu festival WOMED namanya, World Music Festival ada di Singapura. Saya pakai band waktu itu, band dangdut. Nah ini terjadi pada satu cerita yang bisa jadi contoh untuk kita bagaimana orang lain menghargai karya cipta. Jadi siang sebelum kita JR ada satu orang bule datang penyelenggara,
Dia bilang, Mr. Purwa, are you the leader of the band? Yes. Can you confirm the song will be sung by Inul tonight? This is the list. Dia bilang gitu. Aku lihat dulu, yes, okay, you sign here. Okay, you sign. Okay. Setelah show, dia datang lagi sama aku. Can you confirm lagu-lagu yang sudah dinyanyikan mananya? Aku contreng ini. You sign here. Dia ngurus hak ciptanya. Pertanyaannya, masa kita nggak bisa gitu ya? Pertanyaannya, apa iya kita nggak menganggap bahwa lagu itu menjadi penting? Sangat penting. Terus, penciptanya dapat apa pada hari itu? Kenapa sih nggak bikin aja sistem, misalnya gini, kalau mau bikin perhelatan gitu, kan ada izin keramaian ya? Oke. Kenapa nggak disertakan aja lagu yang akan dibawakan begini dalam sistem? Terus tinggal dihitung di situ. Dan nggak perlu pergi ke kantor polisi atau mana, pakai online sistem aja. Dan badan di negeri ini ada yang siap untuk itu? Oh, ada yang siap, tapi kan kita kan selalu ribut ya. Ya, itu dia. Ya karena orang pada dasarnya nggak mau menghargai kan, kalau menurut aku gitu, nggak ada goodwill kan. Karya Kang Purwa juga pernah diperlakukan seperti itu? Dulu mungkin ada kasus sedikit-sedikit mengenai apa ya, ringtone misalnya dengan lagu KDI, misalnya yang aku bikin bersama Mbak Tri Utami gitu ya. Ya. Itu dipakai ringtone, zaman dulu kan ringtone gitu ya. Oh, naik banget waktu itu kan. Gitu kan. Kan gitu. Ya daripada gua mesti datang ke pasar Fatmawati ribet-ribet soal handphone ya. Alah udahlah gitu. Itu diikhlaskan waktu itu? Ya apa boleh buat daripada kita ribut. Tapi secara tidak langsung tadi mengatakan bahwa apapun jangan pernah mengabaikan hak orang. Iya dong. Apresiasi dong orang tersebut. Iya. Karena ini paket nih. Ada penyanyinya, ada pencipta lagunya, pengaransemennya. Iya. Jadi mestinya semua yang punya nilai keekonomian itu harusnya di-share. Intinya gitu aja, biar gampang. Bersama Purwa Caraka, idola saya. 1 jam kita sudah bersama. Selama itu saya mengetik poin-poin apa yang kita bisa dapatkan dari pelajaran bertemu dengan tokoh idola ini. Alunan musik, lantunan lirik adalah suara hati dan tuangan imaji. Kuasa membuat dunia damai, elok, dan permai. Tak semata ruang ekspresi di tangan, pikiran, dan hati seorang Purwa Caraka dan sejumlah musisi. Musik adalah ranah eksplorasi bernilai ekonomi tinggi. Berpuluh sekolah musik berdiri, ribuan insan diasah untuk melangitkan dan menajamkan jiwa seni. Juga bisa sebagai profesi untuk menjadikan semesta semakin lebih damai dan permai, dan warga dunia menjadi lebih peduli. Peduli untuk tak menghasilkan musik yang tak elok, yang dimajaskan sang sufi Rumi sebagai denting suara sendok beradu garpu di meja makan hartawan yang terdengar oleh tetangganya yang fakir, miskin, papa, dan kelaparan. Tapi alunan yang melangitkan denting keindahan yang membawa kebahagiaan kepada semua insan. Terima kasih Kang Purwa, sampai ketemu di teman bicara Maman berikutnya.